Perkenalkan, nama saya Dina Kalina dengan NIM 187241069. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistika deskriptif untuk UTS, yaitu menjelaskan dataset yang telah disiapkan. Baik, sebelumnya di sini saya telah menyiapkan 4 data dari Kaggle. Data pertama yaitu Global Superstore Dataset. Global Superstore Dataset ini adalah dataset yang memiliki informasi yang lengkap mengenai penjualan dan pemesanan di toko skala global. Ini sangat bermanfaat untuk analisis dan visualisasi data. Di sini ada variabelnya, yaitu kategori produk yang dijual di toko itu, dan city, kota di mana penjualan itu terjadi, dan country, yaitu di mana negara toko itu ada, dan customer ID itu unique identifier for each customer name yaitu nama pelanggan, diskon adalah diskon yang diberikan kepada pesanan tersebut. Kemudian ada market, Jimushu, order date, order ID, order priority, product ID, product name, profit, quantity, region, dan row ID, sales, segment, ship date, ship mode, shipping cost, state, subkategori, year, market to, and now. Jadi di sini untuk data yang nominal, yaitu kategori termasuk data nominal, city, country, data nominal. Kemudian di sini untuk data ordinal itu ada order date dan order priority. Kemudian untuk rasio sendiri yaitu ada profit, quantity, dan sales, total sales amount per deal. Data ini juga memiliki 27 kolom dan 51.291 baris. Di sini untuk keterangan lebih lengkapnya, apa aja yang terdapat di dalam dataset tersebut. Untuk dataset kedua yaitu Global Data on Sustainable Energy dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Jadi di sini setiap baris mewakili data untuk satu negara di satu tahun tertentu, 2000 sampai tahun 2020. Data ini dapat digunakan untuk melihat akses listrik, energi bersih per negara, menilai seberapa besar kontribusi energi terbarukan. Kemudian juga menganalisis hubungan antara emisi karbon dan konsumsi negara, memantau bantuan keuangan negara maju ke negara berkembang untuk proyek energi, dan menelusuri pertumbuhan ekonomi terkait penggunaan energi. Di sini ada variabelnya, yaitu entity, nama negara atau wilayah tempat data itu dilaporkan. Kemudian ada year, tahun pelaporan data berkisar dari tahun 2000 hingga 2020. Untuk access to electricity, berapa persen of population, yaitu persentase penduduk yang memiliki akses terhadap listrik, dan yaitu access to clean fuels for cooking, percentage of population, persentase penduduk yang menggunakan bahan bakar bersih sebagai sumber utama memasak. Renewable electricity, generating capacity per capita, kapasitas energi terbarukan yang terpasang per orang. Financial flows to developing countries, bantuan dan aliran dana dari negara maju ke negara berkembang untuk proyek energi bersih. Renewable energy share in total final energy consumption, persentase energi terbarukan dalam total konsumsi energi akhir. Electricity from fossil fuels, electricity from nuclear, electricity from renewables, low carbon electricity, primary energy consumption per capita, energy intensity level of primary energy, value CO2 emission, renewable, equivalent primary energy, GDP growth, GDP per capita, density, land area, latitude, longitude. Nah, di sini data tersebut memiliki 21 kolom, di mana per barisnya yaitu memiliki 3.650 baris. Data ini bisa termasuk data environmental. Baik, untuk data ketiga yaitu student sleep patterns.
Di sini data ini adalah dataset yang mengeksplorasi pola tidur mahasiswa universitas dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara durasi tidur, kualitas tidur, dan berbagai faktor gaya hidup lainnya. Kemudian di sini untuk variabelnya yaitu student ID, nomor identitas unik untuk setiap mahasiswa, age, usia mahasiswa dalam tahun, gender, jenis kelamin mahasiswa, university year, tahun akademik mahasiswa saat ini, sleep duration, jumlah jam tidur rata-rata per malam, study hours, rata-rata jumlah jam belajar per hari, screen time, rata-rata jumlah jam di depan layar per hari, caffeine intake, rata-rata jumlah minuman berkafein yang dikonsumsi per hari, physical activity, rata-rata menit yang dihabiskan untuk aktivitas fisik per hari. Kemudian sleep quality, penilaian subjektif terhadap kualitas tidur, skala 1 sampai 10. 1 sangat buruk, 10 sangat baik. Weekday sleep start, jam tidur pada hari kerja. Weekend sleep start, jam tidur pada akhir pekan. Weekday sleep end, jam bangun pada hari kerja, dan weekend sleep end, jam bangun pada akhir pekan. Kemudian di sini untuk data ordinalnya yaitu sleep quality itu data ordinal, kemudian weekday sleep start itu numerik. Dan untuk rasionya yaitu student ID. Tapi student ID ini juga termasuk nominal. Oke, di sini dataset memiliki 500 baris dan 14 kolom. Dan data terakhir saya yaitu placement prediction dataset, di mana dataset ini berisikan informasi tentang mahasiswa dan status penempatan kerja mereka. Tujuannya adalah untuk menganalisis serta memprediksi apakah seorang mahasiswa akan ditempatkan kerja atau tidak berdasarkan berbagai fitur akademik dan demografis. Kemudian di sini untuk variabelnya yaitu CGPA yaitu nilai IPK, kemudian internship itu jumlah magang, projects itu jumlah proyek yang dikerjakan mahasiswa, dan ada workshop atau certification yaitu pelatihan atau sertifikat tambahan yang diikuti mahasiswa untuk menambah keterampilan. Kemudian aptitude test score yaitu nilai dari tes kemampuan. Soft skill rating, penilaian terhadap kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial mahasiswa. Extracurricular activities, kegiatan non-akademik yang diikuti mahasiswa memberikan gambaran tentang keaktifan dan kepribadian mereka di luar studi. Placement training yaitu pelatihan yang diberikan oleh kampus untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi proses rekrutmen atau penempatan kerja. SSC dan HSC yaitu nilai akademik dari tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Placement status yaitu kolom target label yang menunjukkan apakah mahasiswa tersebut mendapat pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Di sini dataset ini memiliki 12 kolom dan 1000 baris. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.